Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mawada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita harus tahu dulu, kita harus memahami apa itu pilar dalam pendidikan. Nah, pilar itu juga dapat diartikan sebagai tiang atau penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, justru tujuan pendidikan akan sulit digapai atau akan susah lah ya. Pilar pendidikan ini juga menjadi pedoman untuk guru, untuk peserta didik, atau untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama ada Ingar Sasungtulodo, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga ada Tuturi Handayani. Nah, yang pertama ada Ingar Sasungtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, berperilaku, atau kedisiplinan. Misalnya, kayak seorang guru menunjukkan etika bersosial media yang baik, agar peserta didik kita juga mengambil hal-hal positif dalam dunia sosial media. Jadi dia mencontoh ke kita adalah sebuah panutan untuk murid kita, dan juga kita harus menerapkan kedisiplinan, bahwa misalkan contohnya kita datang ke sekolah tidak terlambat dan menghargai waktu atau disiplin waktu, seperti itu kurang lebih. Nah, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang artinya berarti di tengah membangun semangat dan motivasi. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Dalam pembelajaran daring, guru dapat menciptakan banyak kegiatan yang menarik agar siswa tetap efektif dan jadi siswa lebih aktif dan semangat belajar walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan online, tidak secara tatap muka, tapi guru mempunyai banyak cara agar pembelajaran tetap aktif dan semangat. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang artinya berarti di belakang ada memberikan dorongan atau dukungan untuk peserta didik kita. Nah, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai kemampuan bakatnya. Jadi contohnya kayak ada siswa yang memiliki kelebihan di bidang seni, lalu kita mensupportnya, memberikan pelajaran tambahan di bidang seni tersebut agar agar kemampuannya tuh ditingkatkan dalam pembelajaran. Jadi diasah terus-menerus. Kalau misalkan ada anak yang menyukai atau mempunyai kelebihan di bidang sains, lalu alangkah lebih baiknya kita memberikan dia support di dalam kelebihan dia tersebut. Karena dia suka sains, jadi kita berilah dia pelajaran tambahan biar dia bisa belajar lebih luas lagi mengenai dunia sains. Contohnya seperti itu. Ya kalau kelibet. Nah, di era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang belum selalu diimbangi dengan literasi digital yang baik. Banyak peserta didik yang mudah mengakses informasi, tapi belum tentu ia bisa menyaring informasi itu dengan bijak. Dan juga selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat mempengaruhi karakter, disiplin, dan interaksi sosial siswa. Jadi sebenarnya mau sebaik-baik apapun itu sosial media, teknologi, juga harus dibarengi juga dengan karakter yang baik. Nah, dalam kondisi ini, peran guru menjadi semakin penting. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tapi juga membimbing siswa agar bijak menggunakan teknologi, memiliki karakter yang baik, juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Kalau misalkan dia dapat sebuah informasi, dia tidak gampang percaya dalam satu sisi saja. Kayak dia melihat informasi itu, lalu dia langsung percaya, tidak menelaah lebih dalam lagi kebenarannya, dan tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Gitu. Nah, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat sesuai untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, keteladanan guru dapat membentuk belajar peserta didik. Motivasi yang diberikan oleh guru membantu siswa menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab dalam
dalam menghadapi perkembangan zaman ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.